Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Saya berdoa dan saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan penuh dengan berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Apapun kondisi dan keadaan, ya walaupun berat, walaupun begitu kelam sepertinya hari-hari yang akan datang menurut pemikiran kita, tapi percayalah bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita semua. Amin. Dan pagi ini, saat ini untuk memulai kegiatan sepanjang hari kita ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian Yesus Engkau Juru Selamatku sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh nyata penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu sertai kami, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu terus di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus ada buat kami. Sekalipun terkadang kami berusaha untuk menjauh daripada-Mu, kami lari daripada-Mu, tetapi Engkau Allah yang terus menyertai kami.
Walaupun kami di bawah bayang-bayang maut, kami memiliki keyakinan yang teguh untuk kami tidak takut karena kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak meninggalkan kami. Biarlah melalui firman-Mu yang saat ini mau sama-sama kami baca, kami renungkan, kami dengarkan, menjadikan kami semakin kokoh dan teguh. Semakin kami melihat bahwa kami memiliki perlindungan yang pasti. Kami memiliki kota benteng yang tidak tergoyahkan. Berkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau dengan tema dilindungi dan dipelihara. Wow. Kita buka di dalam Yesaya 33. Yesaya 33. Saya bacakan untuk kita semua. Yesaya 33 ayatnya yang ke-15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung dari pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Dia seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat pembacaan ini kita diberikan satu gambaran bagaimana seseorang itu yang hidup di dalam lindungan dan pemeliharaan. Yang berada di satu tempat yang aman. Yang kita baca tadi itu berbicara tentang bagaimana orang-orang yang hidupnya mengikuti standar kebenaran firman Tuhan. Diumpamakan seperti orang yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi, tempatnya aman. Dari serangan musuh, dari intaian musuh. Dan bahkan bukan hanya sekedar tempatnya aman. Perbekalannya juga di situ dicukupkan. Ada jaminan keamanan, ada jaminan kesejahteraan yang diberikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Wow. Siapa yang benar, siapa yang jujur. Dari yang kita baca, karakter dan integritas yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau hidup di tempat yang aman. Ketika hidup penuh dengan kebenaran, ketika hidup penuh dengan kejujuran, kita sedang membangun satu pondasi yang kokoh untuk bangunan rumah kita atau untuk bangunan tempat perlindungan kita. Perlindungan yang diberikan oleh siapa? Tentu perlindungan yang harus diberikan oleh Allah. Kalau tempat perlindungan kita sifatnya fisik, pasti sehebat-hebatnya kota benteng, pada saat ada musuh yang tahu titik lemahnya di mana, pasti bisa hancur juga. Sebagaimana kisah sejarah kota Konstantinopel yang punya perlindungan yang begitu luar biasa. Tetapi ternyata bisa mengalami jebol juga. Perlindungan yang kita terima berbeda dengan perlindungan atau kubu-kubu yang ada. Perlindungan kita dari Tuhan, tempat perlindungan kita dari Tuhan. Bukan dari buatan manusia. Kalau kita melihat kisah bagaimana tembok Yeriko yang begitu kuat menjadi tempat perlindungan orang-orang yang ada di dalamnya. Toh runtuh juga, hancur juga. Nah, perlindungan kita bukan tembok seperti itu. Perlindungan kita bukan benteng-benteng yang bisa dihancurkan. Tapi perlindungan kita berasal dari Tuhan. Saat kita hidup dalam kebenaran. Saat kita hidup dalam kejujuran. Kita bisa mengatakan tidak. Untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan bagi Allah. Untuk kita. Yang mendatangkan kesedihan dan kekecewaan Allah atas kita.
berdasarkan ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sederhananya adalah kita sedang diajak untuk hidup benar. Kita sedang diajak untuk hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita sedang diajak untuk hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan, menjalani hidup dengan prinsip-prinsip yang sudah Tuhan tetapkan. Maka dengan demikian yakinlah kita akan berada di bawah lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Benteng pertahanan yang Tuhan sendiri sebagai pembuatnya. Benteng pertahanan yang kokoh dan tidak hanya sebatas di situ. Tetapi kehidupan, kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari yuk kita sama-sama, saya, Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap kita yang melihat Victorious, bukan melihat, setiap kita yang mengikuti peribadahan di Victorious Devotion ini, yuk kita mulai bangun fondasi tempat perlindungan kita yang diberkati oleh Tuhan dengan apa? Dengan kehidupan kita yang benar. Sekalipun kita sering jatuh bangun, maka percayalah di dalam kejatuhan bangun kita masih diberi hidup, maka kita masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk memperbaiki itu semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, biarlah renungan pada saat ini membuat kita melihat satu fakta, yaitu apa? Yaitu Tuhan kita memberikan perlindungan. Kita dilindungi dan dipelihara Tuhan. Dan kita dituntut untuk hidup apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dengan perkataan yang jujur dan mengikuti semua standar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama memohon pertolongan, kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa hidup dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur kami memiliki Allah yang adalah tempat perlindungan kami. Tempat perlindungan yang pasti, tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang sejati, yang tidak mungkin dapat dihancurkan. Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami yang sejati. Biarlah hidup kami di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau, kami mau melandasi hidup kami dengan kebenaran. Kebenaran yang sesuai dengan standar-Mu, kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami kalau kami masih sering jatuh bangun. Ampuni kami kalau kami masih belum tepat. Ampuni kami kalau kami masih seringkali mengikuti hawa nafsu kami, keinginan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami melihat bahwa Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Biar di dalam tempat perlindungan itu kami memperoleh keamanan dan juga segala pemenuhan kebutuhan kami. Hidup kami untuk mempermuliakan-Mu. Hidup kami untuk menyenangkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap terus hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.